Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi ini akan kita ambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai yang ke-28. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui bagian ini kita tidak akan fokus pada pribadi Thomas, tapi lebih fokus ke pribadi semua murid Yesus kecuali Thomas dan pribadi Yesus itu. Khususnya dalam bagaimana mereka menghadapi Thomas yang sedang punya keraguan akan apa yang ia percayai. Bapak Ibu Saudara, kematian Tuhan Yesus begitu mengguncangkan hati banyak orang pada masa itu. Dan salah satu yang begitu terguncang adalah Thomas. Saking terguncangnya, Thomas akhirnya meninggalkan persekutuan bersama dengan semua murid Yesus lainnya. Hal ini membuat Thomas melewatkan satu kesempatan istimewa, yaitu melihat secara langsung Yesus yang sudah bangkit, yang menampakkan dirinya kepada semua muridnya pada waktu itu. Sekalipun Thomas sudah meninggalkan persekutuan bersama semua murid Yesus lainnya, murid-murid Yesus yang lain tidak meninggalkan Thomas. Ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit, mereka mencari Thomas untuk memberitahukan kabar baik itu. "Kami melihat Tuhan," itu yang mereka sampaikan. Tetapi Thomas tidak begitu saja percaya. Semua murid Yesus pada waktu itu dianggap berhalusinasi karena saking sedihnya seperti yang sedang ia alami. Dan Thomas berkata, ia hanya akan mau percaya jika ia melihat Yesus dengan mata kepalanya dan mencucukkan jari ke tangan bekas paku yang Yesus alami dan mencucukkan tangannya ke lambung Yesus. Bapak Ibu Saudara, 8 hari kemudian ketika mereka sedang berkumpul di tempat yang sama dan kebetulan di situ ada Thomas, Yesus menampakkan dirinya kepada mereka semua. Yesus tahu mengenai ketidakpercayaan Thomas mengenai kebangkitannya. Tetapi menghadapi sikap Thomas yang seperti itu, Yesus sama sekali tidak marah, kecewa, mengabaikan, bahkan meninggalkan Thomas. Tuhan Yesus justru malah berkenan menyatakan dirinya kepada Thomas dan melayani Thomas secara khusus. Karena ada satu kebenaran penting yang ingin Yesus nyatakan, khususnya kepada Thomas, bahkan kepada kita semua sampai saat ini. Bahkan Yesus menawarkan satu hal penting, memberikan kesempatan kepada Thomas untuk menyentuh, memasukkan jarinya ke bekas luka di pakunya dan mencucukkan tangannya ke lambungnya untuk menemukan kebenaran yang Thomas harapkan. Thomas melakukan itu. Tak pelak, pembuktian itu membuat mulut Thomas percaya dan mengakui kedaulatan Tuhan. Yang muncul bukan lagi Thomas yang bergelut dengan keraguannya, tetapi Thomas yang bertelut dalam pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di luar sana yang saat ini juga mungkin sedang mencari kebenaran dan ingin mendapatkan pembuktian atas kebenaran yang dipercayainya. Banyak orang di luar sana yang juga mungkin sedang mandek, sedang kecewa, ragu dengan iman yang mereka percayai, bahkan mempertanyakan kebenaran atas iman yang mereka percayai itu. Maka dari itu, mari kita seperti murid Tuhan Yesus, bahkan seperti Yesus. Tidak cuek, nggak mau tahu, nggak mau peduli, mengabaikan, bahkan meninggalkan mereka. Tetapi
Mari kita dengan penuh kasih, penuh perhatian, kita datang menunjukkan kepedulian kita kepada mereka, memberitakan kebenaran itu, bahkan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menemukan dan mengalami kebenaran melalui apa yang kita sampaikan. Kebenaran mengenai hal besar yang sudah Yesus lakukan, bahkan kebenaran mengenai pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Allah yang layak dipercaya. Sehingga orang yang sedang ragu dan kurang percaya seperti itu pada akhirnya bisa menjadi seperti Thomas, sungguh-sungguh percaya dan mengakui kedaulatan Yesus. Tidak lagi ragu tetapi bertelut dalam pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang benar dan layak dipercaya. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita. Hanya Kristus harapanku, sumber kekuatan terangku, Dialah Sang Bapa